pertama yaitu apa yang akan menjadi minat Anda. Pasti Anda akan mengerjakan dengan sepenuh hati, jadi lihatlah pertimbangan lagi, perkirakan lagi minat apa sih yang tertarik dari bidang apa, atau tertarik dengan bidang olahraga, mungkin tertarik dengan hobi musik, kesenian, mungkin juga tertarik dengan salah satu topik dalam bidang kajian tentang teknologi, tentang power kekuatan, peran politik, dan lain-lain. Kedua, lihatlah sekeliling Anda. Lihatlah teman Anda, diskusi dengan teman Anda, diskusi dengan kolega Anda, diskusi dengan dosen, atau orang tua saudara-saudara Anda. Apa sebenarnya yang menarik, apa sebenarnya topik yang menurut mereka bermanfaat, yang menurut mereka relevan. Dari situ Anda akan mendapatkan banyak masukan, banyak pertimbangan, dan juga silakan mencari dari berbagai media sosial dan lain-lain. Setelah Anda tahu minat Anda dan tahu diskusi dengan teman-teman Anda, nah berarti Anda sudah mengetahui ide-idenya. Ketiga, buka internet Anda atau browser di dalam telepon Anda. Ketikan minat Anda itu dari situ, Anda cek kalau bahasa sekarang di Google itu, Anda akan makin dapat semakin tajam topik-topik itu, apakah sudah banyak orang yang mau bahasnya, atau masih sedikit. Kalaupun yang sudah dibahas, apa saja sih yang sudah dibahas? Nah, bisakah Anda menentukan lebih tajam dari topik pelajaran Anda? Setelah Anda cek secara random, secara terpintas, dan cekting Anda di dalam Google. Dan yang keempat, apakah topik penelitian dipilih ini penting? Nah, kalau penting, seberapa penting sih di bagian apa yang penting? Nah, seperti apa kepentingannya? Relevansinya apa? Nah, ini menjadi salah satu jawaban kunci juga. Setelah Anda mendapatkan topik awal atau judul awal itu, karena topik atau judul yang tidak penting dan tidak relevan, untuk apa kemudian diteliti? Nah, bagaimana selain cari jawaban dari pertanyaan juga, bisa membaca, tapi dengan diskusi dengan teman-teman, dengan kolega, dengan dosen, lemparkan saja kira-kira penting atau tidak penelitian kita. Dan yang kelima, apakah topiknya atau judulnya signifikan atau tidak? Yang sudah Anda pilih tadi itu memiliki kontribusi khusus yang mempunyai tempat khusus dalam bidang kajian Anda. Misalnya kajian Anda hubungan internasional atau ruang lingkupnya adalah ruang lingkup hubungan internasional. Anda coba belajar tentang power, tentang perdagangan internasional, tentang masyarakat nasional, tentang media. Misalnya dalam konteks itu menjadi subjek kajian dalam hubungan internasional atau bidang kajian Anda, misalnya manajemen. Di bidang manajemen itu yang menjadi bagian dari manajemen itu juga. Kedua, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Pertama, fenomena yang relevan. Fenomena ini usahakan pilih fenomena yang paling menarik dan juga terbaru supaya nggak bingung. Fenomena ini dibagi menjadi dua, ada fenomena idealis dan juga ada fenomena realistis. Fenomena idealis adalah fenomena yang seharusnya terjadi, sedangkan fenomena realistis adalah fenomena yang sebenarnya terjadi. Supaya Anda nggak bingung, langsung aja aku kasih contohnya. Misalnya penelitian kalian membahas seputar pajak kendaraan bermotor. Terus fenomena idealis yang cocok untuk penelitian ini apa ya kira-kira? Anda bisa membahas seputar bagaimana regulasi tentang pajak kendaraan bermotor. Sedikit pengetahuan bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor itu dibayarkan selama 1 tahun sekali. Kan itu sesuatu hal yang seharusnya terjadi, kita harus wajib membayar pajak dalam 1 tahun sekali. Apabila kita memiliki kendaraan bermotor, Anda juga bisa sebutkan nih hal tersebut itu. Dijelaskan dalam undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa. Pokoknya kalian jelasin bagaimana semestinya pajak kendaraan bermotor itu, bisa juga dijelasin sanksinya dan hal-hal yang menyangkut tentang pajak kendaraan bermotor. Dan fenomena realistis. Nah, fenomena realistis ini biasanya kembalikan dari fenomena idealis.
Makanya kalau fenomena idealis itu fenomena yang seharusnya terjadi, sedangkan fenomena realistis itu adalah fenomena yang sebenarnya terjadi, kadang berbalik antara fenomena idealis dan fenomena realistis. Nah, sederhananya Anda jelasin ini keadaan realita tentang pajak kendaraan bermotor, bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih belum menunaikan kewajibannya sebagai warga Indonesia. Masyarakat itu patuh dalam membayar pajaknya. Kalian bisa menyebutkan juga faktor-faktornya seperti sanksi. Misalnya kan kalau kita telat bayar pajak aja kita kena denda, apalagi kalau nggak bayar pajak. Kedua, membahas penelitian terdahulu. Membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita atau lebih sering dikenal setelah membahas fenomena tadi. Kita langsung realisasikan dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian kita atau yang relevan dengan penelitian kita. Nah, penelitian terdahulu ini Anda bisa ambil dari artikel jurnal prinsip tesis disertasi dan penelitian karya ilmiah lainnya. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan dengan selera Anda ya atau kebutuhan kalian, bisa 4 sampai atau 5 bahkan lebih. Menyambung dari fenomena tadi, kalian bisa uraikan nih, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat patuh untuk membayarkan pajaknya. Nah, ini kan biasanya untuk penelitian-penelitian kuantitatif. Ya, ada beberapa variabel yang bisa kalian pilih untuk penelitian tentang pajak. Ini terus gimana cara nulis trik atau penelitian terdahulu di latar belakang. Cara penulisannya kalian bisa mencontoh dari paragraf ini atau Anda bisa lihat di berbagai media sosial. Ya, mapping antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Mapping antara penelitian dahulu dengan penelitian kita itu maksudnya apa ya mapping? Pada bagian ini kalian bisa memetakan nih, apa kira-kira hal yang menjadi kesamaan dan perbedaan antara penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Untuk memetakan hal-hal tadi, kalian bisa melihat dari segi variabel, apakah ada persamaan atau perbedaan antara variabel di penelitian kalian atau dengan penelitian terdahulu. Bisa juga nih dari segi metode lokasi penelitian, objek penelitian, dan lain sebagainya. Bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah? Adapun caranya merumuskan masalah itu yang pertama, spesifik. Poin apa yang ingin disampaikan ataupun yang ingin diteliti oleh Anda di dalam penelitian yang akan dilakukan. Jadi to the point dengan konsep apa yang akan Anda teliti, tidak harus menjelaskan panjang lebar karena rumusan masalah itu juga bagian dari poin-poin pertanyaan penelitian. Kedua, bersifat baru dan asli. Nah, kita rumusan masalah kita bersifat baru dan asli ini akan memberikan informasi ataupun hasil penelitian baru yang berbeda dari penelitian-penelitian lainnya. Mungkin temanya bisa serupa, tapi hasil penelitiannya pasti berbeda. Nah, di rumusan masalah ini penting banget untuk Anda untuk menginfokan informasi baru ataupun konsep baru di dalam sebuah penelitian. Ketiga, relevan. Nah, tentunya di dalam rumusan masalah yang Anda ingin tuliskan itu harus relevan dengan penelitian. Keempat, menarik perhatian. Salah satu yang menjadi penelitian itu menarik, itu juga biasanya tertera di dalam rumusan masalah. Biasanya kalau Anda mengerjakan karya ilmiah ataupun penelitian terus kemudian skripsi itu udah melihat yang namanya rumusan masalah. Karena dengan melihat rumusan masalahnya bisa tahu apa sih sebenarnya yang akan ingin diteliti di dalam laporan penelitian tersebut. Adapun caranya, yang pertama, tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah. Kedua, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan. Ketiga, dalam penelitian sosial, rumusan masalah tidak selalu ditulis tetapi sering dipertanyakan dengan menanyakan hubungan antar variabel. Keempat, masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Kelima,
Selesaikan setiap pertanyaan dengan kalimat tanda tanya. Keempat, bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Yang pertama, lihat rumusan masalah penelitian. Nah, di mana sih melihat rumusan masalah penelitian? Pastinya, untuk melihat rumusan masalah penelitian, Anda akan melihat apa yang telah Anda tulis dan apa yang telah Anda susun tadi. Kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Nah, jadi biasanya dalam tujuan penelitian ini menggunakan kayak mengidentifikasi atau mendeskripsikan, menganalisis, dan lain sebagainya. 5. Manfaat penelitian dan ada berapa jenis manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari pelaksananya. Penelitian kita, manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh dari pihak-pihak tertentu setelah penelitian itu kita selesaikan. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, adapun manfaat teoristis dan manfaat praktis. Manfaat teoristis. Apa itu manfaat teoristis? Jadi, manfaat teoristis itu adalah manfaat penelitian dari aspek teoristis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi, karena memang ada manfaat secara ilmiah, keilmuan teoristis ada manfaat secara praktis. Manfaat teoristis ini, dia berada di sisi untuk mengecek teori yang sudah ada. Jadikan teori-teori itu banyak sekali. Kita melakukan penelitian ini dalam rangka untuk mengecek apakah memang masih relevan untuk masa sekarang dalam kondisi saat ini. Misalnya, sehingga nantinya hasil penelitian itu apakah nanti akan bisa digunakan untuk memperkuat teori tersebut atau bahkan menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoristis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Ingat ya, empiris. Ini bisa diukur, bisa diamati, bukan berdasarkan katanya. Nggak tahu dapat dari grup sebelah, lah itulah, apalah, karena ini bukan penelitian gitu. Keenam, bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka? 1. Mulai dengan ide-ide besar. Dengan mencari gagasan-gagasan besar, yang penting dari kajian pustaka itu, maksudnya ketika Anda membaca satu artikel ilmiah atau buku jurnal, teks nasional maupun internasional, cari apa sih ide besarnya dengan mencoba mendapatkan ide besar, memahami ide besar, Anda tahu gagasan besarnya lah itu ya dari artikel itu atau artikel itu. Oh, idenya besar, begitu. Kedua, sampaikan gagasan kunci. Sampaikan hal-hal utama, kata-kata kunci, ya gagasan-gagasan kunci atau tema-tema kunci. Tadi kan sudah mendapatkan ide besarnya. Nah, dari situ kita bakalan tahu isi-isinya. Ketiga, ringkaslah artikel yang sudah dibaca. Kemudian setelah disamperin, coba dibandingkan antara satu gagasan dengan gagasan yang tema dengan tema yang lain, kemudian kontraskan gitu. Misalnya gagasan ini satu gagasan A, ada lagi gagasan B. Kumpulkan semua artikel-artikel yang terkait dengan gagasan A, tentukan juga artikel-artikel yang terkaitkan dengan gagasan B. Nah, setelah itu, kemudian bagaimana coba dibandingkan dengan kontrakan dengan menjadi kata kunci atau ide-ide kunci dan perbedaan antara A dan B. Keempat, pilih literatur yang berkaitan dengan penelitian Anda. Pilih yang terkait dengan tema penelitian kita, kaitkan yang sesuai dengan topik yang sudah dipilih. Contohnya seperti ketika kita melakukan video record, kita pasti harus mengetahui topik utamanya terlebih dahulu. Kelima, membuat catatan yang lebih detail tentang pertemuan dari poin keempat. Kita jelaskan lagi temuan-temuan utama yang terkait dengan penelitian kita dari yang tadi, yang general, kemudian menjadi yang lebih khusus spesifik.
Ketujuh, bagaimana cara membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Langkah kerangka hingga menjadi hipotesis. 1. Menetapkan variabel yang teliti. Kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. 5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Keenam, sintesis kesimpulan. Ketujuh, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis. 8. Hipotesis. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Saya Mulyanti Saputri Dewi pamit undur diri. Terima kasih.